Bismillahirrahmanirrahim. Qalu takhadallahu waladan subhana wal ghaniyyu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. In 'indakum min sultanin bihadza ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Mata'un fid dunya summa ilaina marji'uhum summa nudhiquhumul 'adzaba asyadida bima kanu yakfurun. Qalu takhadallahu walada. Qalu padha ngucap sapa wong akeh. Wong akeh niku ayil Yahudi dise wong Yahudi wan Nasara lan wong Nasrani. Waman lan wong jama ingkang nyangka sapa man anal malaikat satemene malaikat ubana tuwa iku pira-pira anak wadone Allah. Mereka ngucap ittakhadha walada, ittakhadha ngalap sapa Allah waladan ing anak. Kala dawuh sapa wa ta'ala lagu maring alqailin sing ngucap ngono subhanahu kan maha suci Allah. Tanjihan kelawan nyucikno lagu maring Allah adil waladi saking ngalap anak. Wa ta Allah al-ghani kudat sing semuge sing ora butuh angkul li ahadin saking saben-saben wong suci. Wa inna ma yatubu ang mesti goleki alwalada ing anak sapa man wong yakta kang butuh sapa man ilahi maring walad. Lagu ma bis samawati wa ma fil ardh. Lalu tetep kedhi Allah mau te apa wae bis samawati kang ing dalam pira-pira langit wa malan apa wae fil ardh kang ing dalam bumi. Apane milkan kepemilikane wa khalqan penciptaane wa abidan lan keperbudakane. In indakum min sultanin bihadza. Ai ma indakum tegese ora ana iku ana ing sanding sira kabeh min sultanin utawi hujjah ilmiah atau argumentasi ilmiah, hujjaten tegese hujjah ilmiah. Biada kelan ikhlas pengucapan, ai biada lagi tegese kelan ikhlas perkara takulu nagu kang ucap sira kabeh ing hadza. Atakuluna ana ngucap sira kabeh ala bodi ing atase Allah maing perkara la ta'lamuna kang ora ngerti sira kabeh. Ute dawuh atakuluna iku istifham taubihin iku istifham sing kanggo melehno kanggo menapa iki melehaken kanggo mencati ini. Kul ngucap sira Muhammad innal ladzina satamna ngake yaftaruna kang gawe-gawe sapa ladzina ala bodi ing atase Allah al-kadziba ing kedustaan. Binis batil waladi klanis bato anak ilahi maring Allah la yusifuna ora bakal bejo sapa ladzina. Lain saat guna tegese ora bejo sapa alladzina mata unfid dunya. Lalu tetep kedhi alladzina mata unte kesenengan qalilun ingkang sithik di dunya ing dalem dunya. Ya tamata una gawe seneng-seneng sapa ngakeh di lan almata muddata hayatihim ing masa uripe alladzina. Suma ilena mongko nuli maring ingsun marjium te baline wong akeh dilmoti lan mati sumanuti guru mongko nuli ngicepno ingsun ing wong akeh alaja kesadit. Ing siksa sing banget badal mati tause mati. Diman bab perkara kanu kang ana sapa ngake ya puruna padha ngafiri sapa ngake. Watulan macakno sira Muhammad ya Muhammad wa Muhammad alaihi mengatasi kufar Mekah, kufar Makkah tegese kafir Mekah. Naga anukin ing cerita tentang Nabi Nuh. Khabar anukin tegese cerita tentang Nabi Nuh. Wa ibdalu lan kebatan minggu saking dawuh naga anukin apa dawuh isqala liqi. Nalikane dawuh sapa Nabi Nuh li kaumihi maring kaum Nabi Nuh ya kaumihi kaum ingsun. Ingkana lamun ana kusaan iku kabura gedhe saka tegese berat alikum ngatasi sira kabeh apa makomi apa kedudukan ingsun. Lupsi tegese manggon ingsun ta domisili ingsun sikum dalam sira kabeh. Wa tadkiri lan oleh ngelingno ingsun wa'di tegese nasihat ingsun iyakum ya ing sira kabeh di ayatillahi kelawan ayat-ayat Allah. Fa'ala wa mongko ing atase Allah saratan tawakal sapa ingsun. Fa'adhi mongko ngumpulno sira kabeh amrokum ing urusan sira kabeh. Ijamu tegese najo sira kabeh ala amre ing atase perkara tafaluna kang bakal nglakoni sira kabeh di lan ingsun. Wa suraka akum lan sertane mitra-mitra sira kabeh alwawu te wawu di makna makan maknane mak. Sumalaya kun mongko ora ana iku amrukum urusan sira kabeh alikum ing atase sira kabeh umatan iku napa tertutupi maskuron tegese den tutupi. Bal aziruhu balik ngetokno sira kabeh ing amr. Wa jairu lan terus terang sira kabeh ing ingsun bihi lan amr. Sumakdu mongko nuli keputusan sira kabeh ilaya marang ingsun. Umdu tegesen rusa sira kabeh dimang dalam perkara arep umuhu kang arepno sira kabeh ing man. Wala tungdiru lan aja menunda sira kabeh ing ingsun.
Tumhiluna tegese nunda sira kabeh. Tumhiluna ni tegese nunda sira kabeh ni ingsun. Pak ini mongko satem ingsun lan ora ana sapa ingsun mubalian wong sing peduli dikum lan sira kabeh. Pak tawala itu mongko lamun mengo sira kabeh antas kiri saking peringatan ingsun. Fama sa'altukum min ajr. Mongko ora njaluk sapa ingsun kum ing sira kabeh min ajrin saking opah sawabin tegese opah alaihi ing atase hadat tadkir. Fatawallo mongko mengo sira kabeh. Fatawallo mongko mengo sira kabeh. Inajiri ora ana te upah ingsun iki la ana kecuali ngatasi Allah wa umur tulan den perintah ingsun anak kuna ing ana sapa ingsun minal muslimin setengah sing wong sing Islam kabeh. Bakal jabu mongko padha mendustakan sapa kaum nuh ing nuh. Pana jena mongko nyelamet ingsun ing nuh waman lan wong mau sertane fil fulki ing dalam perahu. Ai safina tegese ing dalam kapal. Wa ja'alna lan ge sapa ingsun ing nuh wa qaum Eman tegese wong ma'ulan kang sertane Nabi Nuh. Khala ifa ing pira-pira pemimpin fil ardi ing dalem bumi. Wa perkenalan nang gelamno ingsun alladzina ing ngakeh kadhebu kang padha mendustakan sapa alladzina bi ayatina lan pira-pira ayat kita bitufani lan tufan. Kelawan anane tufan banjir bandang lan angin. Fangkir mengko ningalono sira kae pakana kale kaya apa ana apa akibat mudhari. Apa akibat wong sing dikai peringatan kabeh. Min ihlakihim saking rusak al-mudharin. Pakadali kamu kaya mengkono-kono kabeh napa alung lakon ingsun diman kan wong kadhe kamu dustakan sapa man ka ing sira. Sumaba atama kono lingutus sapa ingsun mibadi saking sause Nabi Nuh ae rusulan ing pro-pro utusan ila kaum maring kaum rusul. Ka Ibrahim wa Hud wa Shalih. Faja mongko padha teka sapa rusul ing wong akeh bilbayinati lan pro-pro bukti ilmu mukjizat. Pamakan mongko ora ana sapa ngakeh minu iku supaya gelem iman sapa ngakeh bima kelawan apa wae kadhe bukan padha mendustakan sapa alladzina bi iklan laming kopi saking sedurunge diutusi rasul. Qabla ba'si rusuli sedurunge den utusi rasul ilahi mare wong akeh. Kadalika kaya mengkono-kono kabeh natba ngecap ingsun. Naktimu tegese ngecap sapa ingsun. Ala qulubil mu'tadin ing atase atine wong sing liwati batas kabeh. Fala tubalu mongko ora den tompo apa imanu iman kamat falanak balu minta nopo jenenge falatu balu mongko ora den apa imanu iman utawa falatak balu mongko ora nampa apa kulub nanggetake falatak balu mongko ora nampa apa kulub al iman kama toba ana kaya oleh ngecap ingsun ala kulubi ulaika ing atase atine mengkono-mengkono kabeh. Tuma bahasa mengkono ning utus sapa ingsun mimba dihim saking sause generasine rusul ingsun ngutus Musa ing Musa wa Harun lan Nabi Harun ila Fir'aun maring Fir'aun wa malaihi lan anak buah Fir'aun di ayatina lan pira ayat kita atisi kang songo pasta baru mongko padha sombong sapa Fir'aun wa kaum anil imani sang iman biaglan ayat wa kanu lan ana sapa Fir'aun iku kaum muslimin kang pendosa kabeh kang dosa kabeh pun kula terangno. Ini termasuk ayat-ayat yang kesekian kali Allah menentang ya. Ketika Allah dinisbatkan punya anak. Jadi kalau terang termasuk tema-tema yang diulang-ulang Quran niku bahwa Allah sering menolak ketika Allah dinisbatkan punya anak. Anak itu bahasa Arab ini walada ya lidu waladan ya lidu wuludan. Kalau nanti mau tentang beberapa buku filsafat sing asli karangan Arab dari 300 tahun sausi Islam. Orang-orang filosof niku cara pandang terhadap istilah anak niku benten-benten. Yang paling konvensional, yang paling tradisional gitu darani Isa anake pangeran. Cuma darani anake pangeran Isa secara fisik niku kan samar-samar niku mereka juga ragu. Mergo nak darani Isa anake pangeran secara fisik artinya Isa niku nggih secara daging maupun darah itu ada unsur napa? Tuhan. Ini rumah tenan iki. Walane balagoe Quran niku pinter dadi cerita wong Nasrani mau wani darani Isa anake pangeran. Tapi ra wani cerita pangeran oleh kelonan kapan. Sajane nak wani darani Isa anake pangeran boleh wani cerita sekalian kapan pangeran oleh nopo bersenggama oleh kelon niku. Padahal lagi dibakar kelon itu terpakat. Pangeran terus membuka kamar dibayar terus di
Sebab itu Quran tenggene juz 6 nomor juz itu terakhir niku. Anna yakunu lahu waladu walam takul lahu sohiba. Bagaimana mungkin mereka mengatakan punya anak sementara mereka rawani nyeritakno kronologine cara bersenggama, cara hubungannya Allah mbek sohibah, teman putri. Makanya diskusi teologi ketuhanan itu paling sensitif, kita darahnya anak pangeran. Kemudian menyentuh akar masalah ibu sopo, terus caranya kumpul, piye ini walam takul lagu nawa. Sebab itu dalam perdebatan teologi urusan filsafat yang terkait fisik itu pendapat Isa anak Tuhan secara fisik itu mudah diruntuhkan. Misalnya mungkin sering bilang harus debat-debat Ahmad Jidat, kalian Stanley Lister, nomor sinten debat-debat teologi. Tapi itu memang mudah, dikalahkannya mudah. Nah kalau mau tentang kitab-kitab tarikh ya terus tentang Ibnu Katsir tentang apa sebetulnya yang ketika Konstantin niku mimpin tenggene Palestina 300 tahun setelah Isa itu pakar-pakar filsafat mengatakan anak itu unsur yang mutawalid. Ini rumah ini yang kedua ini bukan populer tapi ini yang dipakai para pakar-pakarnya Nasrani. Tawalla ya tawalladu tawalludan, unsur yang saling terkait. Jadi mutawalidah itu maknanya unsur yang saling apa? Terkait. Jadi misalnya kalau ada api, ada unsur terkait berupa nanti ada asap. Kalau ada dua benda yang kumpul dan keras, cara kumpulnya keras, namanya terjadi unsur mutawalid, terjadi bentuk. Terus ada yang mengatakan kalau gitu Isa itu satu unsur yang lahir dari unsur Tuhan. Jadi kasus amrun mutawalidun minar roh, unsur yang lahir karena unsur apa? Tuhan. Macam-macam tentang itu. Sebab itu Quran membantah lagi lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid, lam yatawallad. Makanya tafsir-tafsir yang modern ini, kasus tafsir yang modern, yang ngerti perkembangan filsafat. Lam yalid artinya lam yatawallad min wujudillah wujudu syai'in ma. Wa lam yulad wa lam yatawallad min wujudihi wujudum ma. Tenang. Jadi ketika Allah mengatakan khalaqas samawati wal arda, Allah itu benar-benar menciptakan. Jadi kamane Allah kangelan munikun yo kangelan desain kangelan repot. Ora kok Allah wujud terus dengan sendirinya wujudnya Allah diikuti oleh wujud yang apa? Yang lain. Jadi jangan katakan kaya wujudnya Allah misalnya sampean bayangno wujudnya Allah kaya wujudnya geni. Geni ku niat raniat anggar wujud itu ndadekne wujudnya apa? Atau niat raniat anggar ono geni ya dadi wujudnya panas. Jadi wujudnya panas itu geni niat raniat ya dadi apa? Wujud. Atap geni ku niat raniat anane atap. Niku jadi wujud senajan to api sendiri buat niat orang wujud apa? Wah itu menjadi perdebatan teologi. Ya menjadi perdebatan apa? Teologi. Tapi kemudian yang harus diyakini orang Islam bahwa semua di luar Allah itu wujudnya karena dicipta. Disebut kholako. Makanya Imam Suyuti tadi bilang nggak mungkin Allah punya anak karena yang lainnya adalah wujud lewat kholkon, lewat apa pencipta. Ini kira makan. Kalau semua itu wujud karena penciptaan berarti tidak ada wujud yang otomatis. Ya, tidak ada wujud yang karena Allah kemudian otomatis menjadi wujud. Makanya perdebatan tentang anak Tuhan, terus keluarga Tuhan, terus wahdatil wujud manunggaling kawula ing Gusti dan sebagainya. Itu dulu ketika jeneng Konstantin itu mimpin, dia dulu pakar filsafat. Terus wujud-wujud dalam teori agama dikait-kaitkan dengan teori filsafat. Ini mereka sering mengembangkan istilah amrun mutawalidun, sesuatu yang wujud secara otomatis. Ini kita sampai itu. Padahal bosan. Semua wujud di alam raya ini adalah wujud yang karena diciptakan. Bukan wujud secara otomatis. Jadi sampean gak iso bayangno wujude makhluk kaya Isa itu kados wujude geni
Cek niat melahirkan atap, cek niat melahirkan nopo panas. Lalu itu terus ilmu agama itu dibawa ke sana, ke teori-teori filsafat yang karu-karuan. Mulanya ketika Imam Ghazali, orang yang belajar filsafat kalau tidak punya kedalaman ilmu pasti menjadi kafir. Oke, pasti menjadi kafir. Sebab itu beliau mengarang Ihya itu awal-awalnya juga menentang nopo filsafat. Itu sejarahnya itu panjang dulu. Kalau tak cerita sekelumit, Khalifah Ma'mun dulu itu seorang yang pintar, punya ambisi besar supaya umat Islam mati. Umat Islam oleh hanya dicekoi nak Quran ku kodim, Kanjeng Nabi mesti bener. Akhirnya obsesi beliau mendatangkan buku-buku Yunani diterjemahkan ke bahasa Arab, ini disebut Darul Hikmah atau Baitul Hikmah. Memaksa orang Islam itu belajar terjemahan filsafat apa? Yunani. Akhirnya orang Islam yang ada di Irak di Basra itu terkontaminasi ikut ngampur aduk paham agama dengan paham apa? Akhirnya ulama setelah periode Ma'mun, ini golongan yang kata Imam Ghazali itu periode 400 Hijriah. Ini kesulitan karena ulama setelah periode Ma'mun cara berpikir agama dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan apa? Filsafat. Wah, akhirnya pertanyaan itu bukan pertanyaan agama. Misalnya wonten ulama akhir ditakoki ngeten nggih pusing tenan. Semua kejadian di alam raya ini sudah dikehendaki Allah atau jadi karena hal-hal yang baru. Maksudnya sesuatu yang di alam raya ini amrun unubun, sesuatu yang baru atau sudah didesain Allah mulai dulu-dulunya atau gimana? Wah, pertanyaannya itu yang mojok agama, yang mojokkan apa? Misalnya Tuhan itu menghendaki baik atau buruk. Nah dijawab, yang menghendaki baik, yang menghendaki buruk. Katanya hanya perintah baik, kabur digendaki. Maunya apa? Karena model itu disiksa-siksa. Akhirnya Mu'tazilah keteter. Muni pendapat. Ya orang ngono Allah ngarep nape, nak elek kok setan. Dari ahli sunnah. Lah nak elek luwih akeh berarti Allah kalah terus. Ngomong ngarep nape ora tau kasil, setan ngarep elek kasil terus. Berarti pangeran tidak setan. Mu'tazilah itu keberatan, dari Allah kalah berapa? Setan, dia tenang pengeran. Wah, mana ya repot. Waktu itu pertibatan. Nah, mulai ini disebut kelompok firaq, al-firaq fil Islam. Ini gara-gara diputus oleh Khalifah Ma'mun karena ada tradisi mengkaji agama dengan teori-teori apa? Teori-teori apa? Dan itu bahaya. Waktu itu repot. Akhirnya kita akhirnya ya ketika rumput pun buat terkendali sampai sekarang. Mulanya sebagian dia ini fanatik terus Mbah Hamid Ridho bilang temen, anak kuliah nih UGM urusan sekrop lah. Jadi teknik kedokteran di sekolah filsafat, di sekolah IAIN. Tapi ada dulurku di sekolah tanpa sholat, dari sholat. Mereka zaman yang pondok masih belajar di PKI. Oke, dicap kulit. Barang belajar filsafat darah ini inti agama. Kulit musuh inti kalah, no. Akhirnya sing sholat darah ini syariat itu kulit, sing sholat darah ini sakit kasus dok nopo. Itu inti. Akhirnya nanti itu orang sing sholat kalah canggih, sing orang. Ya orang kabeh tapi sebagian yang menentang. Oh itu harus repot. Ya karena itu tadi, agama dikaji sedemikian rupa untuk menyentuh kehendak Tuhan. Dia menyentuh apa? Kehendak. Untuk akhirnya ruang. Kalau beberapa tragedi mulai tarian Jalaluddin Rumi yang dibaca bocah perkara orang Jumatan, sampai beberapa kasus teologi besar dulu zaman Husain Al-Allat sampai di Rono Tinten Siti, sebenar sampai dan sebagainya. Itu dulu itu gara-garanya unsur ketuhanan dalam Tuhan itu dikait-kaitkan dengan tebak-tebakan ilmu apa? Filsafat kertas. Sehingga makna-makna tafsir terkini itu makna nilam dari walam yulat itu bukan kok melahirkan secara fisik. Karena kalau melahirkan secara fisik, orang-orang Nasrani sendiri dan siap ditanya kalau anna yakul lagu waladu walam takul lagu sohib. Apa mereka berani membayangkan Tuhan bersenggama? Kan dia tidak berani.
Padahal gelem ra gelem tak ana unsur anak, kudu ana unsur ibu. Ora ada anake ra liwat ibu, bapak langsung. Berarti malah bapak kelainan, bapak kok beda kok. Bapak dan sebagainya dan sebagainya. Boleh terus selesai. Kemudian bangsa-bangsa Arab sendiri ketika ingin merasa hebat menisbatkan anak lagi pada Tuhan. Orang-orang Cina menamakan dewi-dewinya juga dinisbatkan kepada kekuatan Allah Tuhan. Begitu juga agama Zoroaster di Iran, terus aliran-aliran kepercayaan senengannya ngait-ngaitkan kekuatan itu dengan kekuatan Allah Tuhan. Makanya sekarang itu ada film yang dilarang di Barat, dilarang di Italia, tapi beredar di Amerika, ya kritik-kritik tentang teologi ketuhanan. Ketika ada teknologi modern yang tanpa ada tandingan, misalnya darah ini partikel nopo tuh Tuhan, darah nopo partikel nopo Tuhan. Jadi artinya mulai dulu itu ada tren kalau orang mencari Tuhan itu mesti sesuatu yang dikait-kaitkan dengan apa? Tuhan ini anak Tuhan, ini anak Tuhan. Sekarang era modern kalau namakan partikel yang paling tinggi disebut partikel apa? Tuhan. Misalnya partikel dalam nuklir, dalam apa disebut partikel apa? Tuhan. Mulanya ini yang perlu diketahui, iyat tabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhrusun. Semua tebak-tebakan itu hanya nebak saja. Mereka juga tidak tahu mulanya ini kalau pondok yang jamaah itu. Mulanya wiridan terbaik mau aja ngambil wong Islam terutama tentang kota. Wiridan terbaik bukan istighfar, tapi subhanallah. Wiridan paling aman itu subhanallah. Subhanallah, mau suci Allah. Mau suci Allah, mau suci apa wae, mau suci tanpa tebak-tebak ada manusia, mau suci tanpa kekeliruan, mau suci tanpa asumsi-asumsi sing melen. Misalnya begini, kita orang syariat, ini kita orang syariat. Kulo misalnya, kulo wong syariat. Ya Allah dengan perintah apik. Nah, apik jenengan lebono swarga. Nah, kulo elek jenengan lebono neraka. Kadang-kadang itu tetap terbersih. Nah, itu lebih swarga ya terus piye, namun rokok piye ya, kalau repot-repot, nabi itu bono swarga, elek pun rokok, gawe apik kabeh lebih swarga kabeh, gawe elek kabeh pun rokok. Lalu itu di teori filsafat itu dibesar-besarkan Tuhan itu maunya apa? Dari elek dikarep-karep dhewe, tapi kok disiksa-siksa. Lah ngoten dibukokno, diperdebatno ning seminar. Sing debat ora pati duwe kosa, ora pati wedi pangeran. Mbedina kongkon-kongkon ning kabeh terus debat urusan apa? Yang nglanggar terus inti ora pati wedi. Lah santri sing duwe wedi pangeran tapi ora pati duwe akal, milih pokok akhlak ae ning moga. Tidak debat sampe jape pokok napa? Anak tuh. Nah, akhirnya diskor. Ini diskusi ilmiah, bukan diskusi pokok napa? Akhirnya kuat berdiskusi ya mereka. Ya aku menemukan teori yang macam-macam. Saya ngomong juga tak paham, tak pikir. Jadi orang ngomong dia tahu, saya tak paham. Saya ngomong lagi, betul apa? Aku yakin, bodoh apa? Cuma tetap aja dua istilah. Nggak ada ngomong pinter, berapa alam, satu istilah. Misalnya pakar tafsir, tetap dua istilah metode tafsir ini orang hermeneutika orang apa, tapi ya rapati pakar. Jadi pokoknya dua istilah tapi rapati apa? Lah ilmu filsafat tuh kayak itu, ada istilahnya tapi tidak pernah paham. Bahkan mereka sendiri tidak pernah paham. Misalnya mereka kalau ditanya unsur wujud itu karena apa? Mereka bilang ada akal awal, akal sani, akal sani. Ada wujud awal, wujud sani, wujud sani. Terus wujud awal itu apa? Al-Hawa. Al-Hawa itu apa? Makanya mereka bertanya, ketika Allah sendiri itu sama siapa? Ketika Allah belum menciptakan makhluk ini, dia sama siapa? Terus ngapain? Wah, kadang dia tertarik jawab. Apa ya pengen di sini? Ketika belum menciptakan papar, Allah hebat. Nah mulai di sini ini terus masalah agama malah hancur-hancuran. Sabu mafidin sulmatun ya dua. Di sini agama mulai tersobek dan tidak akan tertutup lagi sampai sekarang. Itu termasuk setelah tragedi Khalifah. Ini disebut oleh ulama ahli sunnah zaman al-Ifnah. Ketika itu Ahmad bin Hanbal di penjara. Orang yang tidak ikut instruksi makmun atau di penjara. Imam Syafi'i ada penjara terbongkar kali, tapi ya gara-gara rasa keamanan akhirnya meninggal di Mesir. Bukan Irak gak aman karena di daerah itu makmun, akhirnya pindah ke Mesir. Terus
Mesir darah kalau jadi jadi pindah Imam Syafi'i ke Mesir ke kepeksa karena tekanan apa teologi. Waktu itu sampai sekarang didiskusikan dalam bab teologi Tuhan itu sedang apa, belum menciptakan langit dan bumi apa. Nah, sekarang ini apa? Mumpul sampai wonten guyonan Harun Ar-Rasyid sampai Abu Nawas mono. Abu Nawas itu Harun Ar-Rasyid itu pakar ilmu ketuhanan. Jadi kadang beda. Pengiran kok kiwopo. Akhirnya kita yang baru. Sopo sing iso jawab Tuhan sekarang sedang apa tak kira dia. Lah ulama mesti pakar, ulama itu rata-rata terima. Atau lu wong alam ora iso no. Untuk hadiah lagi sekarang Tuhan sedang apa? Bumi tengah ini jumlah yang tanggung itu dari benar saya sanggup jawab itu bisa rodo nak tunggu nak nenggone nopo sini sebagai permata diri nak sangking kulit dulu yang ringan dulu aja apa jumlahnya itu persis dengan singkatan yang diduduki raja yang dari kulit dulu jumlahnya. Tapi roh, apa ya itu dulu nanti takut. Ya rasa gak gitu. Coba apa dulu apa? Kayak dulu pisahnya saja. Proses kalau itu nggak benar. Beliau mau ya itu. Berarti jawabannya betul sakit tuh. Rasa iya itu yang kami betul sakit. Tak tengah bumi deh. Pengawal penajam no bumi ini konon. Ya, tengahnya nanti kupas yang ditajam di panas kalian pengawalnya jenengan. Tenang ya, ukur sendiri. Tenang nih ukur loh. Oh, itu yang terakhir yang pokok. Ini pengiran yang pokok. Ini cerita syariat ya. Artinya cerita ini harus sampai yakin. Ini yang syariatnya. Ya karena ini pertanyaan penting. Saya bisa jawab tapi dengan satu cara. Dengan berarti takok berarti murid turun jawab berarti guru. Dengan harus turun dari 3 tanah saya yang duduk di situ. Nanti saya baru bisa apa? Jawab. Raja Medun Abu Nawas turun di 3 tanah. Tuhan sekarang sedang menaikkan Abu Nawas dan turunkan raja. Tapi raja iya, aku masih medun. Artinya apa? Tebak-tebakan tentang Tuhan sedang apa itu sebetulnya bisa dijawab dengan logika-logika syariat yang mudah. Karena semua yang terjadi di alam raya kehendak Allah. Jadi pengiran Allah ya lagi menaikkan saya di kursi raja dan menurunkan apa? Akhirnya seorang yang Tuhan ya nak gue pengiran dan apa penawar itu. Jadi kalau usah apa? Kalau ada kitab asli teks Arab judulnya Abu Nuwas itu banyak cerita ketuhanan. Dan itu karena teologi ketuhanan membingungkan zaman Khalifah Binten Makmun dan jadi tragedi. Ini Abu Nawas sebagai guyonan. Dan akhirnya Abu Nawas itu orang paling pinter dalam menjembatani teologi Tuhan singgulan. Ambil teorinya Abu Nawas yang kacau, tapi saya tidak gampang. Suatu saat Abu Nawas yang pasar itu cerita. Saya ini orang paling kaya, bahkan lebih kaya ketimbang Tuhan. Anak asuna minallah, saya ini lebih kaya ketimbang Tuhan. Terus wa akrahul haqq, dan saya itu paling tidak senang dengan barang hak. Jadi wa akrahul haqq. Jadi saya ini orang paling kaya, wa anak akrahul haqq, dan saya itu tidak senang barang apa? Hak. Ngomong yang pasar akhirnya panggil raja. Maksudnya bukti. Ya tapi ini juga saran mau jadi kiri. Pokoknya aku sebelum menerang nanti dia hadiah, dia juga umur ini. Semua jadi terus no. Anak adna minallah wa akrahul haqqa wa uhibbul fitnah. Bahasa Arab, itu bahasa Arab, banyak redaksi itu bahasa Arab. Anak adna minallah wa akrahul haqqa wa akrahu gede kan benci, saya itu benci al-haq gak usah berjumpa, saya itu benci apa? Al-haq wa uhibbul fitnah, dan saya suka apa? Ketika dipanggil Rasul, apa maksud kamu lebih kaya ketimbang Allah?
Jadi Abu Nawas, karena Tuhan tidak punya anak, aku anak yang kayak jadi dalam urusan ini kayak saya ketimbang apa? Lalu kamu nanya, pengenan telah diutang apa? Kalau kamu pengenan ada anak dari itu gitu, kamu pengenan itu ada apa? Akhirnya lebih ringan daripada mencari Tuhan, tidak mencari nawang kayak Khalifah Makmun atau boleh pengenan kalau Harun Rasid tinggal jatuh rumah Abu nama itu lebih nifan ya. Akhirnya Tuhan versi Abu Nawas, Tuhan versi Gustur di Gustur. Dan daripada dibakar ke ungkit sapat malah tuh. Nah, Gustur biasa kayak guyonan Tuhan. Aku jadi lucu. Pangeran ketemu Presiden Yesus Sinten tanya, Tuhan kapan negara Amerika mampu 20 tahun lagi? Ya saya tunggu Tuhan ketemu Sopo, PM Sopo. Ya kabeh pangeran itu jawab 20 tahun sampai tahun negara ini makmur. Ya nggak apa-apa Tuhan saya tunggu. Karena ketemu Presiden Indonesia, kapan Indonesia maju? Pengiran nangis. Karena nggak tahu kapan maju. Dari Gustur. Itu kayak Abu Nawas, daripada Tuhan dibakar Sorobel sahabat atau dibakar ke. Jadi lucu-lucu ya, tapi yang tidak melecehkan. Lucu tapi tidak apa. Ini Gustur itu trauma, pengiran dibakar alafil. Nah itu orang yang didiin, Gustur. Jadi Bapak Gustur. Nah, Gustur punya yang penting. Saya kan buku yang dibaca beliau itu sama dengan saya baca. Tunggal guru. Om Bapak Gustur katanya baku. Paham? Saya lebih kaya ketimbang Tuhan. Maksud saya, Tuhan tidak punya anak. Tuhan tidak diutang tentang keluarga. Lah maksud kamu wa akrabul haqq. Kenapa kamu tidak suka kebenaran? Maknanya kan saya tidak suka apa? Kebenaran itu kan harus kamu sukai. Jadi cerita, al mau hak kayak mutin taukin. Wa alamu anal mau hak wan naro apa? Hak. Saya senang mati ya. Sopo saya senang rokok ya apa? Jadi ada teh. Wa akrabul hak itu dia rasa senang rokok. Dia rasa senang mati. Ke al mau hak wan naro apa? Beda mutin kenal mereka apa terus yang ketiga wa uqul fitnah. Kowe kok seneng fitnah maksud itu napa malih raja. Kula tak untuk rapati seneng apa. Yo ora wong kafir ora seneng fitnah. Dene maca alamu annama amalukum aulatukum napa. Bendam bajikum aulatukum napa. Raja malah seneng fitnah bojone pirang-pirang. Semenjak itu diskusi tentang teologi ringan, ketika guyonan itu tentang bayangan rokok swarga dari Abu Nawas sudah diguyon. Mungkin nak Nabi Muhammad di pujian sa Indonesia, pujian Abu Nawas. Ilahi tulir berjauh di Allah. Gusti belum swarga tawangannya ya apa-apa. Tapi ya jangan kira satukan rakan tetap aja wal aku alam narik. Jadi, lebih rokok ora pantes, lebih rokok ora kuat. Dan sebenarnya daripada pikir pangeran atau pikir Gusti kalau nunggu rokok, nunggu swarga ora pantes. Waktu lebih berdoa napa? Tapi wal aku alam narik. Tapi mungkin rokok ya benar kuat. Paham di taubatan waktu itu. Ketika ngerayu pangeran yang kalau paling seneng cara ngerayu pangeran. Dulu itu ada di lima. Dosa pulau itu koyo jumlahnya nopo jenis akhir saking kata. Tapi kalau tetap yakin dia akan dikurangi jenengan. Oh, tetap kurangi jenengan kata. Apa posting pengeran? Diteror secara psikologis apa? Dipresur dosa pulau enggak ada. Tapi tetap aja kata dikurangi nopo. Mau tersukuran dengan kata-kata itu. Terus ditambah lagi oleh cara pertemanan orang-orang suci dengan Tuhan. Lebih ringan lagi, lebih mudah lagi. Terus Tuhan itu menjadi sesuatu yang indah, yang enak. Ditemani enak di mu'anat. Jadi kue raja lalu dirumi, ulama-ulama. Sing mu'anat billah, talajud nama. Bila sudah hubungannya dengan Tuhan terus sama. Kalau usah kita paksa secara teologi pangeran di Ewopo, demi gawe-gawe makhluk itu Ewopo. Sudah bilang semua karena terjadi hubungan dengan Tuhan semua anak. Nah yang kita harus ikuti yang itu.
muasa soal hakikatnya Tuhan kita cukup pakai wiridan atau keyakinan subhanallah aman. Pokoknya Allah itu maha suci. Sudah kita tidak tahu persisnya maha suci dari apa. Dari apa saja yang salah. Termasuk dari asumsi kita yang sedang menggelar di otak kita, di pikiran. Kan kita sendiri sebagai orang soleh kadang juga salah mungkin mengasumsikan apa itu Tuhan. Kalau kita bahas aku nak soleh bukan lebih suarga. Ini suarga itu para pengeran. Wah, tapi gue dari para pengeran, gak kalau kita dari apa? Berarti pengeran partai tinggal telur dia tidak kenal. Kadang musuhnya kurang ajar dari suarga para pengeran. Di siang lain banyak yang melalui ide dari itu biar pengeran tinggal telur. Ya keliru mana? Artinya orang soleh sendiri kadang bayangkan Tuhan juga secara salah. Jarimu kepengen para pengeran, saya kira yang suatu bayar mengumpuli bidadari. Ya apa? Nanti kira pengeran kok tinggal apa? Lupa, ya kan dia salah juga kan dia maksud tertentu iya. Lalu ya keberatan ketika suatu orang pengeran tak tapi rano tidak. Dari umur aku tekan itu termetum. Paham? Boleh uang rasa munah. Kalau kalian ini mana, gue kan ngomong soleh-soleh, kita untuk kalah dari soleh-soleh. Bahkan itu warga kan mau tidak dari para pengeran. Saya pengeran tertinggal. Sebulan tertinggal makan buah-buahan, tajri minta tiap anda belok sungai. Ini bono tidak dari pirang-pirang. Wakurun ini amsali duluil. Sekambangannya pakai alna bunda akaro, semua perawan terus. Kan mesum terus, terus jadi tentang pengeran tertinggal semua. Kan artinya kan ternyata kita juga sering paradok kesalahan kita bayangkan surga yang dekat Tuhan juga sering apa? Tapi tidak separuh selesai. Nah, makanya kalau orang-orang sufi yang sudah usul ilmu hakikat senang pakai istilah surga itu yang kayak di juz 11 itu dakwah fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha. Jadi kalau dia di surga tetap baca wiridan subhanakallahumma maha suci engkau ya Allah, karena maha suci itu paling aman. Di dunia kita wiridan itu karena terbebas dari salah sangka kepada Tuhan. Sampai di surga pun kita kalau nuruti nebak Tuhan tersalah. Kita ini dengan kapasitas makhluk. Kalau nebak inti hakikat Tuhan pasti tetap apa? Salah. Karena Tuhan itu hakikat yang jauh di luar kita. Mulai kami sendiri apa? Sebab itu di surga pun wiridan yang masih sah hanya subhanallah itu masih sah dan harus diajarkan terus. Mereka bebas dari apa? Kesalahan. Paham ya? Makanya dakwah fiha subhanakallahumma. Ketika di surga pun orang-orang mukmin masih wiridan apa? Subhanallah. Karena asumsi tentang Tuhan itu beredar macam-macam. Mulai versi Zoroaster, versi Islam, versi Yahudi, versi Nasrani, versi Manunggaling Kaulo ing Gusti, versi kebatinan, sampai versi apa saja. Mulai versi yang rasional sampai irasional sampai versi kronik. Yang namanya menebak Tuhan terus masya Allah. Wong paling bento kalau di otoritas nebak nopo. Paham ya? Sebab itu Quran itu paling sering masuk subhanallah inatun sunawati nopo. Terus diun sabqa alillah lima bisamawati wa ma bilat terus sabqul bisamawati sabqul ardu wa man. Semuanya itu kalimat satu. Dan itu paling aman. Yes, kemudian hubungan kita dengan Tuhan nilai wae kaya abunya awas. Paham ya? Senajan ora sangat kali malaikat. Nah, cerita versi dagelane Abu Nawas itu wasiat nak turu kapane kon sing kawat. Anake takok lagi nopo? Ya kapane kawat malaikat takok kan gampang penghuni lama ditakoni. Organisasi malaikat kan tujuannya sing kapan anyar, mati anyar ditakoni. Ini kawat iki ditakoni piye. Dari berbeda ditakoni malaikat, tidak nganggo kapan nopo? Selamat. Pencipta pertanyaan. Ayo deh. Dan malaikat itu jadi kata jawab. Enggak, ngaku kau takut benar kau. Tapi itu penting, sebetulnya itu teori-teori syariat saja untuk mengalihkan dari teori filsafat yang digunakan untuk mencari itu akan bahaya sekali mencari Tuhan dengan teori nopo filsafat. Bahkan Imam Syafi'i itu haram, syirik. Ahmad Hanbal bilang orang yang mencari Tuhan dengan filsafat itu harus di penjara, mungkin dianggap kriminal mencari Tuhan lewat nopo
Iya, ngeri lah kalau Tuhan bersemayam di semua hatinya hamba. Bersemayam ini di hakikat. Ya kalau perdebatan ini jelas kalau cukup. Mau itu kan ngeri tentang perdebatan. Tuhan di mana? Sekarang ngapain? Saya ini sedang apa? Ketika belum ada langit dan bumi, Tuhan ngapain? Sedang apa? Terus diciptakannya alam raya ini pakai unsur Tuhan apa unsur di luar Tuhan? Lalu di luar Tuhan itu unsur apa? Enggak juga pusing, wali mantan preman aja debat filsafat. Enggak juga mantan preman di debat tenan-tenan jadi wali. Dijak debat wong sing olah batin suwe, baru-baru tidak pusing. Orang tahu jawab. Tapi nggak satu kanan ini, mantan preman nggak dia mana? Kalau sejarah sekarang ini nggak satu kanan, boleh mantan preman jadi depan bacaan nangbar malah gampang kok. Akhirnya dihukum mulai debat kan. Pada utas dan ilmiah tenang, ilmiah tenang, ilmiah tenang. Bukan apa, ilmiah tenang. Kali Joko raka kuati, titik jenar rumah kamu sudah wah dari lucu. Ini takoi. Ini meyakini dunia ini ada, nggak ada semua. Titik jenar ada dipanggil sidang Dewan Wali Songo, nggak ada titik jenar, semua Allah. Nah utusannya masuk, bukan ada titik jenar, semua Allah. Ya Allah tuh. Hari Sabtu yang di rokok dibaca. Nah utusannya balik jenar, yo Allah dipanggil, Allah ditukar. Akhirnya sebab itu batu hukum hukum kekakuan kenapa? Kalau akhirnya hukum itu semua tinggal itu hukum tenang bukan. Nah cara pulau itu bukan tujuh belas kita masuk hukum di panjang bukan kira-kira itu bukan dengan dibunuh gitu hukum kira-kira nanti. Satu betul itu kejadian-kejadian muhakat yang kayak itu kalau ada buku banyak tentang kejadian-kejadian yang mirip kayak itu. Yang paling populer di dunia itu ya Husain Al-Halas. Bahkan sekali berjatuh ke Jilani saja pernah membicarakan Husain Asyurah Husain Al-Halas Akrotan walaupun itu di zaman ini lah apa itu dia. Jadi kita malah termasuk sempat menghikayatkan bahwa Abdul Qadir komentari Husain Al-Halas. Di Indonesia terkenal di situ. Itu memang ada ilmunya, jadi ada istilah tasmilah kait atau apa itu ada unsur saraf yang kalau difokuskan menuju hubungan itu toplok sendiri. Makanya sebagai riwayat itu Siti Jenar bukan dihukum panjang. Dia harus memusatkan diri. Hei Kali Joko, hei Dinan Bunang, hei semua wali songo. Kamu itu masih menikmati dunia karena kamu masih aktif dengan kekuasaan. Saya menyesal hidup ini karena harus saya pisah dengan zat yang terjadi. Saya senang sekali bahwa Anda ikut mempercepat kematian saya. Ayo cepat produksi, cepat keluar. Supaya mengakhiri ketersiksaan saya. Dan itu memang ada media tertentu, orang itu langsung mati. Saya lebih senang sama yang versi ini, biar kesannya Wali Songo tidak membunuh nopokan. Dan banyak juga versi yang meyakini bahwa kematian tidak lewat jalur itu. Lewat apa? Sama seperti dulu matinya jalur itu ya begitu. Ketika murid-muridnya nangis karena beliau mau mati, ini saat yang paling saya tunggu. Karena lama sekali saya menderita keterpisahan dengan zat yang agung. Karena saya ada di alam yang fana ini, ada di daging yang calon bangga ini. Saya senang sekali bahwa ini akan kembali. Dan disebut innalillah wa inna ilaihi raji'un. Itu harus senang. Semenjak itu jalan firman silakan kematian itu malah mengantar karena rohnya kembali bergabung. Nah bergabung itu masalah mana? Bergabung dengan pangeran disebut wahdatil. Nah Quran dia redaksi yang akan inna lillah wa inna ilaihi wa inna ilaihi lorailah arti. Wa inna ilaihi lorailah dan kita kepada Allah kembali. Karena jadi senang kepada Allah kembali oleh bumi bangkaimu. Saya wajibna, ilahi lucunya loh. Mari Allah, mari bumi. Makanya jadi senang jadi tentang makhluk. Rata kalah ada Sunan Kudus cepat. Mereka mau dengar di Sunan Kudus ya. Ketika kita kau Sunan Kudus,
Lah kan yang dia masih di sana. Nyampe balik ning Allah. So kan aku mati balik ning Allah. Lah saiki dulu balik. Lah saiki pangeran tak pengeran. Nah pangeran saiki laku ya ning Allah to balik ning Allah. Balik pangeran dari itu saiki lah itu tetep ae kowe ning Allah. Mana kalah. Ada urusan kali juga rapati dok, mana kematan preman, tapi bo, lembir setelah kali juga sejarah yang jadi beramah, umur dia juga 3 jadi jadi. Dia kan juga beliau kan mantan preman ditobatkan dengan turunan terus diajari ilmu kesaktian. Jadi sejarahnya bagian tukaran terus mulai dia bagian apa? Beron perang yang panglima. Dan debat alim ya sunan ini sudah simpul mau beliau latar belakangnya mau alim sunan kiri ini latar belakangnya jangan lah Sunan Ampel itu suhunya semua karena beliau paling senior memang alim paling senior akhirnya ya kali coba di sini tukaran di sini nah gila durungnya tukaran ini durungnya bentrok di sini Siti Jenar melakukan ritual yang memisahkan diri dari rohnya terus mati. Maksudnya kalau cerita ini nambah cerita intinya itu diskusi tentang Tuhan, menebak Tuhan, cara hubungan manusia dengan Tuhan itu mulai rian rumput. Sawali sono raiso mecano misteri Siti Jenar. Mulane kula nyuwun jenengan hubungane mbek pangeran wis model Gunawan sing nyaman-nyaman wae. Hubungan mbek pangeran napa? Sing nyaman-nyaman. Kok sare kok repot. Wah, nanti mereka punya Gusti di sekolah ada. Ini mau sekolah ini dengan kalah kata di sekolah. Saya sudah mutu. Dulu itu ada di baik dalam di bahwa umrina semula yang berwajib bisa itu pasti mari pasti tahu betul bergurau. Wah, kalau jadi ini itu mata lawan. Paham? Terus masalah teologi itu dulu masalah asumsi. Hubungan makhluk dengan Tuhan kemudian melebar-lebar jadi masalah teologi. Nah, ketika teologi atau paham teologi itu ditangan seorang presiden atau otoritas atau penguasa terus diundang, nah itu yang mari pasal sesuatu yang masih mencari-cari karena kebetulan yang mencari-cari itu seorang pemimpin terus diundang. Dan dipaksa orang seperti itu. Jadi itu kriminalnya Khalifah Ma'mun ketika memaksa orang harus berpikiran kayak dia. Ahmad Muhammad di penjara, ulama apa? Di penjara. Disebut zaman al-Mirna. Itu sama seperti mazhab Wahabi yang masih baru mazhab dipakemkan oleh pemerintah Arab Saudi. Akhirnya Sayyid Muhammad terlantar, Habib bin Smith apa? Terlantar. Repot kalau sebuah mazhab. Kalau sebuah mazhab yang pegang kita ini urusan pribadi, tapi kalau yang pegang seorang penguasa bisa diundang. Coba sekarang di Indonesia saja, ketika punya ide anti poligami itu Dewan Penasihat Jepang maupun yang pertama itu. Mungkin ini ide pribadi, tapi di otoritas perlu dipidanakan. Kawin apa? Itu kan ide pribadi. Misalnya ide pribadi kan dari pribadi ke pribadi, jadi ide penguasa. Sakit apa? Diundang. Nomor teologi ini kan repot. Seperti di Arab Saudi Wahabi diundangkan, di Iran diundangkan. Kalau nanti teologi misalnya suatu saat di Pakistan mayoritas Ahmadiyah, kamu perlu dicatat bahwa Islam di Pakistan itu banyak yang bermadzhab Ahmadiyah. Bahkan Islam yang masuk di Denmark itu malah Islam yang nomor Ahmadiyah. Nah, nanti kalau mayoritas itu diundangkan. Nah ini pentingnya peran seorang ulama majelis ulama dengan harus ngomong terus. Tugas ulama ngomong. Kebenaran harus diomongkan terus sesuai teori akal, teori sunnah. Jangan sampai kebenaran nanti diundangkan oleh mereka yang tidak berkompeten. Ya, ini perlu. Dulu Khalifah Ma'mun kasusnya ya begini. Dia itu tertarik sama kemajuan Yunani karena dulu kota paling maju itu Athena Yunani. Ada nama-nama besar kasus Plato, Aristoteles. Sehingga wong kabeh bangga terkait kalian Yunani. Dan ini kata saat ini orang bangga terkait Amerika. Khalifah Ma'mun diundang Pak. Orang Islam dipaksa baca buku terjemahan. Orang Islam harus dipaksa meyakini bahwa Quran itu hadis, Quran itu bisa umum macam-macam. Mana sebagian ulama dan senang habis presiden, itu orang-orang gede. Gus wong pinter, nak pinter jadi presiden, gus pinter jadi kekuatan. Wong pinter itu akhirnya jadi presiden. Mereka khawatir yang butuhnya diundangkan. Baju diundang.
Orang itu karena Pak Presiden, padahal berdutan dari kata apa? Kata apa? Jadi memang mungkin terwakil orang jabat, nanti takut apa? Diundang. Dan itu ya, bagi keberlangsungan sebuah agama, sebuah pencarian apa? Itu coba sekarang, tragedi-tragedi pemerintahan teokrasi, pemerintahan yang berdasar ketuhanan, itu terjadi semua. Islam punya korban Husain Al-Khalaf sama Siti Jenar. Kristen malah banyak lagi. Mulai siapa itu yang Galileo, Servetus buahnya. Karena lembaga gereja diundangkan oleh pemerintah. Siapa yang menentang tafsir gereja dianggap kriminal. Ketika Galileo mengatakan bumi bulat bola oleh gereja dan kriminal, pemahamannya gereja bumi tidak begitu. Galileo dianggap menentang gereja dihukum mati. Islam juga punya tradisi begitu, kata Sinten Khalifah, Sinten zaman Sinten Husain Al-Khalaf. Begitu juga Mesir modern, Jamal Abdul Nasir ketika Sinten yang jadi korban, Sinten Kutub. Saya Kutub ini juga korban ketika sebuah aturan beragama diun. Orang tahu semua. Tapi saya Kutub mengkeramat, jadi dia mengalami hukum maupun malah kitabnya terkenal di dalam Quran. Karena itu kan tragedi terkini sebagai kepala muslimin zaman itu era itu kan baru ada era kepala dari zaman itu saya itu Kutub yang Arab di dalam Quran itu ya karena diundang Mesir beradaban saya Kutub dilakukan semua mus natural itu kalau apa-apa diundang itu jadi seperti haji di Indonesia sekarang itu baru hanya imbauan sebaiknya sama itu saja karena itu tidak ada duit. Ya muka-muka mengurangi itu kan diundangkan harus sama itu sesuai repot harus kiron sesuai malah nakalan sama itu nakalan malah sebenarnya malah apa? Kiron. Ya menurut saya itu orang haji terimbas. Lalu kiron itu tak kayak haji terimbas 3 jadi 1 atau 2 jadi. Mungkin rata-rata ibadah aku. Ikhraj kan repot. Sama tuh di tengah repot. Paling anti repot kenapa? Iya. Nah, tapi misalnya kira pribadi kan tidak masalah. Coba kalau nanti yang negara yang bilang bisa diundangkan, yang tidak kira di luar tanggung jawab pemerintah, hilang nggak urusan, merarukan ke. Nah itu repotnya sebuah metode agama, konsep beragama ketika kena penguasa. Makanya penguasa pegang otoritas agama itu. Kalau menguasai, orang yang sholat, tapi aku nggak makin roh malah. Paham ini dulu ya. Tapi kayak Jamal Mahmud dia seorang alim, jadi khalifah. Beliau punya versi tentang mencari Tuhan. Dia kebetulan lebih dekat dan pikiran-pikiran sahabat. Ini mau ada akhirnya insal artinya agama tersobek dan tidak akan tertutupi lagi hingga sekarang kasusnya di buku-buku IAIN, di buku-buku kajian Islam sekarang filsafat itu jadi jurusan. Padahal ketika itu dikaji secara detail tentu melahirkan orang yang belajar mendekatkan Tuhan lewat teori nopo. Padahal para pangeran habis sujud terus repot. Loh gitu. Kalau orang masih kayak kita syariat, api sujud itu aturannya. Umir Tuhan juga ala taati argumen. Sujud itu kudu anggota tujuh nempel bumi. Ibu batuk, tangan loro, dengkul loro, sikil loro. Kena teori filsafat, memangnya Tuhan di mana? Kok kamu sujudi? Ya Tuhan di atas kita. Sujud. Ini ngarep tadi burim. Karena teori itu maknina, ditokok yang kamu sujudi posisinya di mana sih? Oh, sujudi mudah begitu. Ya Tuhan ada di mana-mana. Kalau itu kan tidak perlu sujud begitu. Kamu diam saja juga ketemu. Ayo lupa, ngotot beda apa? Kudu naik teori filsafat ngotot. Kudu di dokter ilmu Abu Nawas ini. Abu Nawas itu lebih tombol ahli pahala. Cerita bumi bulat-bulat, jadi kabeh podo. Bumi apa bulat? Jadi kalau nak melakukan tanah Gunawan, suwi dari titik tertentu, nanti suwi-suwi ya titik itulah. Gunawan apa-apa kami yo. Suatu saat tetangganya sekali malu kematikan, melayu deh malu mengetat. Wah, nggak Gunawan dari itu, nggak Gunawan kalau ikut kejar, melayu
di mana-mana itu juga mereka ada siap saat Tuhan dekat dengan mereka, saat mereka maksiat, saat mereka seenaknya. Ujung-ujungnya mereka juga subjektif, tapi tidak. Orang yang cara berkeyakinan sok Tuhan di mana-mana, mereka itu siap karena pangeran masih di maksiat itu rapi roh. Nah, apa sih lagi yang pangeran itu pas sampai pangeran lah. Tapi pas dia maksiat pangeran orang rapi roh. Intinya mereka juga prakteknya subjek. Paham ya? Makanya kita ya sudah bilang Tuhan itu ada, dan Tuhan mengawasi kita ya sudah. Cara syariat kita harus hidup demikian, cara hukum kita harus demikian, cara fatihah kita harus demikian. Ya sudah sudah ada. Tapi kalau sudah ada, waktu serian tentang TV itu aliran sing sholat 4 rakaat ke 4 penjuru. Kalau madhep kiblat kok kan kesannya Tuhan hanya ada di barat. Gue bukti Tuhan ada di mana? Karena 4 rakaat ketiga apa? Keempat apa? Arah. Artinya orang nanti kita sholat maghrib berkumpul tahu. Repotnya subuh. Mudah nuti pemikiran itu aneh-aneh. Paham kita dimulai rian perdebatan tentang Tuhan itu ruwet. Mulanya ketika negatif Nabi, tafakkaru fil khalqillah wala tatafakkaru fil khalq. Kamu jangan berpikirlah tentang ciptaan Allah, tapi jangan pernah berpikir tentang Allah itu kayak apa. Fatah liku, pasti kamu akan rusak. Menurut saya. Wa kalam baca al-haqqu min indina qalu inna hadza sihrun mubin. Falam baca al-masalah terkait Fir'aun wa kaumahu al-haqqa kebenaran yang dinatang di sisi itu. Soal mengkau mengucap soal Fir'aun dan saat ini kilat sikir dan sikir mubin dan ikan jelas. Bayiman tegese ingkang jelas zahir dan ikan jelas. Kalau ada untuk pengusaha Nabi Musa takulu nalil hakim lama jago. Atakulu nalil pengusaha sirokabel hakim maring barang hak lama jago. Sementara terkau po hakum ing sirokabel. Inawi saat menepak lah sikir dan sikir. Asik kurun harga, ono to tikir harga tadi iki. Kalau kata pelakah oleh teman-teman berjuang sokoman wong katakan sokoman di iklan dohat. Wa soalan jadi bakal jadi musnah opo sikus sahar tikir tukang tikir. Walau tikulan orang berjuang sokoman tapi guna guna tukang tikir. Wali tikam mau ini dengan panggungan dulu boleh ingkari orang-orang. Kalau kita na amma wajadna li apa. Kalau pemuda sober apa kau, kita nama atau sirong sana kita. Kalau kita nak supaya nggak sirong kita. Lihat dana supaya ngalang-alangi to nyegah sirong sana kita. Amat yang perkara wajib nak aku itu kita ada yang atas yang maha dan kira-kira kita. Walau nalar Allah laku makhluk sirong loro paling musakan. Karena kual kibria o kerajaan. Air mengikuti kerajaan siladi dan bumi administrasi kecil bumi Mesir. Wa ma akula ora kita laku mawari kira loro iku mukmin akan mukmin kabeh musuh dikiran sing bener kabeh. Wa qala lan ta'ala tuni bikuli sakirin ali. Wa qala tuni bikuli sakirin ali. Bukti nakani sira kabeh ning sun bikuli sakirin lan saben wong sing ahli zikir ali menkang ngerti. Fa iken tegese ngerti ini sifat dalam zikir. Kalau bacaan mau semangsane teko pasar untuk ngaji ke pola mau mengucap lagu mari sahara atau musa. Bagaimana kalau misalnya mengucap teko sahara lagu mari musa emak untuk jawa emak anakuna anak menuju. Orang lain yang ibadah siro atau aksi siro emak anakuna dengan melakukan aksi dulu atau kita. Alpun ibadah siro kafe emak perkara antum kang siro kafe mulkuna bakal ibadah kafe. Kalau malu mongtong semangat ini pada semangat tiga lalu mikro tampare mengakai warisi yang gunan kontak mengakai. Kalau memperbaiki sokong musa maji tumbi kita. Mau apa hitung kang teko sira kabeh di tanpa musik. Bagian makro nganti iklan. Mau teopo hitung teko sira kabeh di iklan aktif bu. Ono tau tadi sing mbok tekakno musik bagian makro. Bagian pikir asin biar dadi waktu kita. Pama mau sulul muktadel. Inna wa ta'ala wa ta'ala bakal batal sapa wa ing saya aku ing pikir saya aku iki bakal batal sapa wa ing pikir inna wa ta'ala wa yuliku ora bakal berarti sapa wa amal sipit ing amale wong sing tungkang rusak kabeh wa iku lan ngetokno sapa apa eris bisu wa iku tegese netokno lan ngetokno sapa wa alaqon barang
Di kalimat hilang piro-piro kalimat Allah di mawa'idi hilang piro-piro janji Allah. Walau karya dan orang mencoba al-muslimuna piro-piro pinggiran. Jadi kalau tersakan malah diterang masalah Tuhan ini terkait kalian Nabi Musa. Nabi Musa cara menjelaskan Tuhan itu mirip kalian teori syariat. Ya, kalau kalian balik. Gini ku kados tenggene keterangan tentang hikam al-usul ilallah al-usul ilal ilmi bi wa illa fa'alaka antal hadis wa wal qadir. Usul ilallah, orang sampai kepada Allah itu paling benar al-usul ilal ilmi bi. Al-usul ilallah al-usul ilal ilmi. Kita sampai kepada Allah itu artinya kita secara ilmu musyahadah bersaksi akan adanya Allah, bahwa Allah punya asmaul husna. Bukan kita secara fisik yang kita hadis bersentuhan dengan Allah yang qadim itu mokal karena tidak ada kaitannya barang yang hadis, yang profan, yang fana dengan Allah yang nopo. Sebab itu Nabi Musa ini kenapa termasuk yang diceritakan Quran itu Nabi Musa. Nabi Musa sebagai percontohan Tuhan, meskipun dia nabi, tapi dia itu fisiknya Nabi Musa hadis. Kenapa? Ketika Nabi Musa 40 hari punya hak ketemu Tuhan karena sudah dikasih Taurat. Ini Nabi Musa aja kepengen Gusti, Robbi ini anggur. Ya. Padahal dia sudah menerima Taurat, tapi enggak marah pengiran langsung, apa? Robbi ini anggur. Ya. Ambil pengiran malah dia dolanan. Ya ini sahabat aku, walakin inggur ilal jagal. Kalau lantaroni, kau ora bakal iso aku. Ini yang perlu diketahui orang-orang sufi, orang-orang kelenteng. Sak Nabi Musa sing kalimu wong mawon dijawab pengiran kolalan. Kamu tidak akan bisa melihat saya, kata Allah. Walakin inggur ilal jagal. Saya ini dites. Gunung artinya kinayatun anil kuwah. Gunung sing luwih kuat timbang fisike Nabi Musa. Saiki delok gunung Musa. Fisike luwih kuat timbang kowe wong watu, kowe terima koda. Dan tenang. Falam mata jalla rabbuhu lil jabali ja'ala berapa? Ketika dites gunung yang dari batu itu bersentuhan, baru mau bersentuhan dengan barang hal yang kodim ini kok Allah langsung hancur rebut. Musa sing kayak bapak kok waduh delok itu langsung pingsan kok orang Musa kok. Paham? Lah ngono gak mungkin bersentuhan wong gunung sing kuat langsung hancur. Musa sing kalimu wae langsung bisa. Setelah bisa Musa ngendikan tutu ire kamu kapok. Ora bakal kepen roh jeneng. Itu salah Musa kapok kepen roh pengira itu. Mulane al-usul ilal wa al-usul ilal ilmi. Mulane kalau balik masuk. Mulane penting jadi ahli Quran itu penting. Di Quran itu tidak ada kata Allah yang sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kata ulama. Kenapa tidak bisa? Yang kita mintai tolong kan bukan asma Allah, tapi Allahnya. Tapi kenapa kok bisa? Karena orang tidak bisa usul langsung Allah. Malu tak ditoto, ujuk sok parah pengira. Komplot ulama era sok parah. Lu bismillah kan kelawan asmane Allah yang kamu minta tolong ke Allah asmanya. Allah kan? Tapi orang itu tidak mungkin langsung Allah sebab itu pakai bismillah. Begitu juga bukan tasbih robbaka. Enggak ada ayat tasbih robbaka, ada tasbih isma. Tasbih isma rabbi. Itu kata ulama, kenapa pakai isma rabbika? Karena tidak gampang orang langsung menyentuh Tuhan. Harus terima tauhid isma. Makanya yang dikenalkan ke kita, itu lahul asmaul. Asma itu artinya nama Allah atau istilah-istilah yang menunjuk keagungan. Bukan Allah punya apa, bukan apa? Kalau Allah langsung tebak jadi orang penutup yang majnun, paham? Wis majnun juga doyan rokok, doyan ngombe arek. Menggolek pangeran dan menggolek bunderan. Ini bunderan alun-alun kemudian mencari apa? Tuhan. Nangan buku ya terus mencari apa? Tuhan. Orang buku sing luwih angko meneh sejarah Tuhan.
Dewe sejarah raro. Paling banter wong nulis sejarah itu ABG pasaran nganti sadar itu paling banter. Dewe itu nulis sejarah zaman yang jamin. Paham ya? Kok nulis sejarah pangeran? Dia nulis sejarah itu zaman merung tahun ya itu karena belum ingat kejadian zaman merung tahun. Setahu malah itu. Kemudian kejadiannya zaman ninja. Nulis nopo sejarah nopo Tuhan mencari Tuhan. Jadi sebetulnya ada teorinya kenapa Al-Quran itu jarang ngendikan langsung Allah. Sabit ismarobika. Tekan isti'anah bukan billahi tapi apa Bismillah dengan asmane itu mengandung teori syariat yang luar biasa. Aturan main hubungan makhluk sing profan sing fana, sing renta sing akan hilang sing musnah, ada hubungan zat sing jalali wal. Di Quran itu begitu. Tabarokas murabbika dzul jalal. Ora tabarokas buka apa? Tabarokasmu rabbika. Karena yang tidak dikenali manusia itu hanya ismu rabbika, bukan apa? Bukan. Paham ya? Niku sirri. Nah, jadi pulau sebagai ulama itu menerangkan itu sensitif. Bahkan Imam Ghazali sendiri ngendikan, ilmu apa itu tidak baik diterangkan. Tapi kalau dunia itu harus diterangkan. Nah, itu kan. Nah, saya kira termasuk rusak niku. Mau kita berai iso, mau Quran dia iso, kok boleh pengen. Rujukan itu toko. Jadi rujukan rosok. Nah, rosok-rosokan di rabar. Tuhan bersemayam di semua kalbu. Maksudnya dia ini rano. Dan orang ngotot itu orang pacarnya lebih senang ya pacar itu bersemayam di kalbu. Gue dibeli pengiran kalau lebih pacar yang ngomongan untuk berumur. Aku kalau nganggur dong. Paham ini penting lah. Jadi kisah Nabi Musa termasuk yang diceritakan Quran adalah pencariannya Musa terhadap Tuhan. Itu nanti ngalami falam ma tajalla rabbuhu jabali ja'ala dakau wa qarra Musa. Itu tidak kuat. Gunung yang fisiknya lebih kuat saja langsung hancur. Apalagi yang dipotinkan mati. Weleng-weleng jadi al-usul ilah wa itu al-usul ilal ilmi. Jadi orang mau usul ilawarnya kenal betul mana yang sifat-sifatnya. Lah sifatnya orang yang dikenal kita jadi golabul asmaul husna. Sabbi ismarok tiga. Bukan sabbi robbaka ya. Nomor sabbi ismarok. Ya itu ada metode, ada makna syariatnya, aturan mainnya. Ya, tabarokasmu rabbika, bukan tabarokasmu bukan, tapi tabarokasmu. Itu ada filosofi. Mulai lah ketika sahar ini balik, jadi masih satu tema semua. Sahar itu dikenalkan oleh Musa tentang Tuhan juga lewat al-ilmu bihi, yaitu cara mengetahui Tuhan bukan zatnya apa, bukan zatnya Tuhan. Jadi kalau saya ini diperintahkan Allah itu siapa yang mengulangi langit dan bumi, yang menciptakan kamu semua. Ya yang begitu, diterangkan begitu. Orang Allah itu apa? Pokoknya wong ini, terus bentuk ini ada. Mesti yang diterangkan itu sifat. Mulai nabi-nabi dulu kan ditanya, pengiran siapa? Ya Rabbul Alamin. Rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin yang qala wallazi khalaqa samawati wal ya begitu sifat-sifat. Nah, kemudian sekarang secara teori filsafat orang dilatih nyari Tuhan itu nyari zatnya dan pola-pola pikirannya, pola-pola irodanya. Yang pengira sampai dicari ditebak-tebak pola irodanya pengira itu piye. Waktu itu jadi aliran teologis yang nggak tahu-tahuan. Ya terus saat ini udah di zaman Utsaiman. Lalu pun zaman Utsaiman ketika Nabi Idza zuharatil fitan wal fidau falil alim ilma wa illa fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi. Kalau bid'ah itu sudah merata, kalau ngalim itu ngetokno ngalim. Mana kalau sering aku ngalim, ini perintah Kanjeng Nabi. Sama tahu lah, malah bodoh itu aku ngalim. Orang ngalim ngaku nopo. Tapi kalau ngaku bodoh itu haram, malah kena laknat. Paham ya? Kalau fitnah sudah menyebar, falil alim ilma, wong ngalim kudu ngetokno ngalim. Nah ora fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi nopo. Malah kena laknat.
Karena kalau orang alim itu orang alim yang rumah. Kalau sering debat dengan desa, kalau sering ditakut, menurut Bapak Tuhan itu di mana? Jawab kamu. Lah menurut kamu itu siapa? Kalau kamu sudah bisa menjawab kamu siapa, nanti saya jawab Tuhan itu siapa? Ya, saya manusia. Manusia itu apa? Manusia ya orang ya. Saya manusia apa? Ya manusia. Ya iya manusia itu apa? Manusia. Ya nanti saja Tuhan ya Tuhan ya. Oh, mau bulat atau ketemu bulat, betul-betul. Mungkin ini biasa bulat. Terus asal usul wujud Tuhan di mana? Asal wujud kamu di mana? Saya kamu kelahiran tahun 70 sebelum tahun 70 kamu udah ada. Ya ada. Orang yang pernah ada tidak perlu menyoal zat yang ada terus. Kalian boleh nggak nopo? Kalau masalah kriteria sejati, menaik pangeran, sampai nggak tahu manusia itu apa? Sampai coba bikin definisi manusia yang paling komplit itu tidak bisa. Manusia itu apa? Yang punya daging, punya darah. Waktu yang di daging punya apa? Saya bisa berpikir, aku bisa pikir cara nyolong daging. Nyatanya nak nyolong, dia pinternya gak karuan. Bahkan polisi raiso kadang aku iso. Deteksi narkoba gajah, kadang polisi raiso aku loh. Bisa, dari itu apa aku bisa berpikir. Jadi kota isi manusia bisa berpikir, anjing juga bisa kucing iso cara pikir rekam tikus dari apa. Bingung kan? Apalagi itu Tuhan, kita bikin definisi manusia yang komplit saja tidak. Lah ulama dulu punya tradisi, kalau ada tanya-tanya detik itu dipisoi. Mana wonten cerita. Pak Kiai katanya setan dibikin dari api. Berarti dia di neraka yang menjauhi saja, api ketemu. Iya ini terus mangkel gak jawab, mek pasir. Ditawur makin raine sing takok. Klinis kan. Lor. Ya lor pakai pasir tidak. Jadi menurut kota kena tanah lor. Aku senang gue kecerdasan lama-lama dulu yo, gake jawab. Jadi kalau cerdasnya ketularan lama ya gue sering buat cerita-cerita cerdasan lama dulu. Cangkem elek tapi penting. Tapi ya nggak bisa cangkem elek ketemu cangkem apa? Itu katanya aku nama bener. Di tengah bumi, sampai 7 besar. Tenang aja. Ya, gak percaya rupiah. Gak kuatin, mau dorang roy takok. Dalam-dalam mau dorang roy gak apa? Paling pas kalau kan, untuk saja bingung mikir tengah bumi ini. Bingung saja aku. Kok pernah ada yang bingung menjawab aku? Saja bingung banget. Jadi dulu itu banyak ulama-ulama yang kalau ditanya malah nanya. Makanya kalau kamu ditanya orang-orang tertawa, Tuhan itu apa? Saya kamu itu siapa? Karena pertanyaan itu susah kalau dari penanya yang siapanya juga harus jelas. Ya, kan kode bulat deh, pada nomor. Yang jelas manusia dikenalkan oleh Tuhan itu makhluk sing lam yakun syai'am pernah tidak ada. Jadi itu hebatnya Quran. Membuat definisi manusia. Manusia itu siapa? Manusia adalah makhluk yang wujudnya pernah tidak ada. Dan dari pernah tidak ada ini kemudian manusia dianggap sangat tidak penting, sangat tidak mempengaruhi kejadian langit dan bumi. Sehingga ketika dia ada dan bisa berpikir, kok menyoal Tuhan oleh Quran disebut khotimum. Wong wujudnya wujud anyar. Kok nyoal wujud yang mesti wong anyar nyoal wong kawal. Pak Faida gua khotimum. Sebab itu pertanyaan tentang Tuhan itu alihkan saja ke teori syariat. Ini ketika dikaji Nabi tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi khalqillah. Terus ulama punya kaidah dan ini diikuti oleh ulama seluruh dunia dalam hal ini ma qara bibalika faqah bitilafi zat. Apa yang terbersih di hatimu Allah itu kayak apa? Ya tidak kayak gitu.
Misalnya kita terbesit Allah itu paling kayak ini. Ya ada kayak gitu. Berarti miring ini ya ada kayak gitu lagi. Pokoknya makotoro bibalik, bahwa budilapi. Nah, yang disebut laisa kami sendiri, atau istilah populer yang mukhalafatul. Lah cuma kriminalnya wong soleh-soleh wis ngerti nek Allah mukhalafatul lil khawatir. Wis ngerti nek Allah laisa kami sendiri. Tetep ae nang swarga bayarna ora apa. Tapi yo tetep bayarna kumpul tidak. Mulane kon wajib diri dan subhanallah ben pikirane dhewe sing mesum ning ngarepe pangeran ilang. Paham? Kodene bayarna ning swarga yo ora pangeran. Tapi ora napa? Ngono lah mau kita bayangane dhewe. Jadi terbujune dene dunya paling elek dari sebenarnya paling ayu. Piye karepe? Mula kelas warga kan kanca kula sing lucu-lucu. Kira sebab nabi-nabi kan. Apa? Malaikat itu aslinya pemalas Gus. Tapi wong ahli swarga kan kudu ganteng-ganteng. Lah nabi ku sing swarga, nek elek baik kakean. Dari alasan kenapa nabi-nabi ku ganteng? Mergo nabi mesti penduduk swarga. Lah nek nabi ku elek, engko baik kakek. Teori akal. Mulane wong nakal-nakal foto-foto elek. Mungkin suatu berbangan. Berubah ya, apa? Itu lah, orang surat-surat. Kok kan? Kok berubah ya, apa? Canggung. Jadi, pada keluarga itu tinggal tekan dia. Kalau ada suarga, itu yang kelas itu. Raya, kumpul nabi-nabi sungkan. Suarga dia kumpul-kumpul ngopi, terus rokok. Akhir-akhir kalau bener, keluarga bener kumpul Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Nah, kawan kok gak apa-apa kumpul terus beriak. Artinya asumsi kita tentang Nabi saja salah, apalagi tentang itu. Bagaimana mungkin Anda bisa membayangkan ketemu Tuhan, kemudian di saat yang sama Anda bayangkan nikmati bidadari beberapa aneka maka mau tahu pengiran untuk tinggal keluar. Kan tidak lucu. Sebab itu bolak-balik subhanallah. Cara kita bersama Tuhan saat itu pun kita tidak tahu persisnya. Tetap leta kami sendiri. Tetap tidak tahu. Ketika kita di surga pun tidak tahu persisnya kebersamaan kita. Bersama pun tidak tahu. Tetap leta kami sendiri nopo. Saya tetap makotoro bibalik pabok bikilafi. Atau istilahnya apa mukhalafatun. Ini penting ulang-ulang karena banyak orang yang sok tahu Tuhan tapi tidak jelas hubungannya. Nabi Musa itu nabi kalimu orang yang paling dekat dengan Allah. Niku mawon falam ma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa qarra Musa Inna wa ta'ala wa ta'itiru bakal batal sapa Allah. Saya mengaku itu kese batal sapa wong sikir. Inna wa ta'ala wa la yusriku amalan sidin. Wa yukula guna sapa Allah itu wa yutiru sapa Allah hak yang hak di kalimat iklan biro kalimat Allah isma wa iki. Lan biro janji Allah walau karya senat dan orang yang sapa mungkin guna biro kon dhewe wong ada dhewe